Selamat pagi, perkenalkan nama saya Dorciana Londa, NIM 1511917. Di sini saya akan menjelaskan tugas kimia fisika 2. Dengan soal yang pertama, jelaskan pengertian dari elektrokimia. Elektrokimia adalah cabang dari ilmu kimia fisika yang mempelajari tentang aspek kelistrikan dari reaksi kimia. Soal nomor 2, jelaskan jenis sel elektrokimia. Ada dua jenis sel elektrokimia. Yang pertama sel Galvani atau sel Volta, dan yang kedua adalah sel elektrolisis. Sel Galvani atau sel Volta adalah sel yang menghasilkan listrik karena adanya reaksi spontan. Kemudian sel elektrolisis adalah sel yang menghasilkan listrik karena adanya reaksi yang tidak spontan. Soal nomor 3, jelaskan pengertian dari sel Volta. Sel Volta adalah sel elektrokimia di mana energi kimia dari reaksi redoks spontan diubah menjadi energi listrik. Prinsip kerja dari sel Volta adalah aliran transfer elektron dari reaksi oksidasi di anoda ke reaksi reduksi di katoda melalui rangkaian luar. Soal nomor 4, sel elektrolisis. Penjelasan mengenai sel elektrolisis adalah sel elektrokimia di mana energi listrik digunakan untuk menjalankan reaksi redoks yang tidak spontan. Prinsip kerja dari sel elektrolisis adalah menghubungkan kutub positif dari sumber arus searah ke katoda dan kutub positif ke anoda sehingga terjadi overpotensial yang menyebabkan reaksi reduksi dan oksidasi tidak spontan dapat berlangsung. Elektron akan mengalir dari katoda ke anoda. Ion-ion positif akan cenderung tertarik ke katoda dan tereduksi, sedangkan ion-ion negatif akan cenderung tertarik ke anoda dan teroksidasi. Soal nomor 5, perbedaan sel Volta dan sel elektrolisis. Perbedaan antara kedua sel ini terletak pada yang pertama, sel Volta itu sel yang menghasilkan listrik karena adanya reaksi spontan, sedangkan sel elektrolisis adalah sel yang menghasilkan listrik karena reaksi yang tidak spontan. 6. Tentang penjelasan hukum Faraday. Hukum-hukum elektrolisis Faraday menyatakan hubungan antara massa zat yang dihasilkan di elektroda dengan muatan listrik yang disuplai pada elektrolisis. Hukum Faraday terdiri dari dua. Yang pertama hukum Faraday 1. Bunyi dari hukum Faraday 1 adalah massa zat yang dihasilkan pada suatu elektroda selama elektrolisis berbanding lurus dengan jumlah muatan listrik yang digunakan. Hukum Faraday 2, bunyi hukum Faraday 2 adalah massa zat yang dihasilkan pada suatu elektroda selama elektrolisis berbanding lurus dengan massa ekivalen zat tertentu. Soal nomor 7 yaitu tentang contoh soal redoks minimal 3 nomor. Yang pertama, tentukan unsur atau senyawa yang mana yang merupakan oksidator, reduktor, hasil oksidasi, dan hasil reduksi dari reaksi kimia berikut. Fe tambah HCl menghasilkan FeCl3 tambah H2. Penyelesaiannya, Fe tambah HCl menghasilkan FeCl3 tambah H2. Bilox dari Fe karena memiliki satu unsur berarti 0. Cl min 1, H plus 1, Cl3 plus min 1, Fe plus 3. H2 0 karena hanya memiliki satu unsur. Jadi dari reaksi ini kita dapat mengetahui bahwa yang mengalami reduktor adalah Fe, yaitu dari 0 ke plus 3. Jadi dia mengalami oksidasi atau kenaikan bilox.
Nah, yang mengalami reduksi adalah HCl, di mana H di sini adalah +1 tereduksi menjadi 0. Berarti mengalami penurunan biloks. Nah, dari tahap yang ini kita dapat mengetahui bahwa oksidator atau yang mengalami reduksi adalah HCl. Reduktor adalah atau yang mengalami reduktor atau yang mengalami oksidasi adalah Fe, dan hasil dari oksidasinya adalah ini, yaitu FeCl3. Dan hasil reduksi adalah H2. Ya, ini. Yang berikutnya soal nomor 2. Bunyi soal, tentukan reaksi di bawah ini yang tergolong reaksi redoks atau bukan redoks. Reaksi yang pertama, 2NaOH tambah H2SO4 menghasilkan Na2SO4 tambah 2H2O. Reaksi yang kedua, 2Fe tambah 6HCl menghasilkan 2FeCl3 tambah 3H2. Reaksi yang ketiga, I2 tambah H2S menghasilkan 2Hi tambah S. Pembahasannya, untuk reaksi yang pertama, kita menentukan bilangan oksidasi. Oke, yang pertama, H, biloksnya adalah +1, O-2, Na +1. Di sini, untuk H2SO4, O-nya adalah -2, S-nya +6, dan di sini adalah +1. Begitupun di sini -2, +6, dan di sini +1. Di sini -2 dan +1. Oke, jadi yang berikutnya untuk reaksi nomor 2. Reaksi nomor 2, kita lihat Fe, karena dia hanya berdiri pada satu unsur, maka biloksnya adalah 0. Dan Cl ini biloksnya -1, H +1. Cl -1, Fe +3. H, karena dia terdiri dari satu unsur, maka biloksnya 0. Kemudian untuk reaksi yang ketiga, I2 karena dia berdiri sendiri, maka biloksnya 0. Di sini S biloksnya -2, H +1. Di sini Hi, I biloksnya -1, H biloksnya +1. S biloksnya 0 karena dia unsur yang berdiri sendiri. Oke, dari ketiga reaksi ini, kita dapat mengetahui bahwa untuk reaksi yang pertama, ini bukan merupakan reaksi redoks, karena tidak ada penurunan atau penambahan biloks. Kita lihat di sini, tidak ada terjadi penurunan atau penambahan biloks pada reaksi yang nomor 1. Semuanya tetap. Dan untuk reaksi pada nomor 2 ini, adalah reaksi redoks karena ada pertambahan dan penurunan biloks. Unsur yang mengalami pertambahan biloks yaitu unsur Fe dari 0 menjadi +3. Dan unsur yang mengalami penurunan biloks adalah H, yaitu dari
plus 1 menjadi 0. Oke. Jadi yang berikut reaksi yang ketiga. Ini adalah reaksi redoks juga karena ada pertambahan dan penurunan biloks. Jadi yang mengalami pertambahan biloks adalah unsur I, yaitu dari reaksi yang ketiga ini terjadi reaksi redoks karena ada pertambahan dan penurunan biloks. Dan unsur yang mengalami pertambahan biloks adalah S, di mana kita lihat di sini di reaksi S-nya biloksnya min 2, sedangkan di hasil adalah 0. Berarti terjadi kenaikan biloks. Dan penurunan biloksnya adalah I. I di sini di reaksi 0, sedangkan di hasilnya menjadi minus 1. Soal nomor 3, tentukan reaksi oksidasi, reduksi, oksidator, dan reduktor pada reaksi kimia berikut. Reaksi yang pertama, 2Na dalam wujud solid tambah Cl2 dalam wujud solid menghasilkan 2NaCl. Reaksi yang kedua, 2Ca dalam wujud solid tambah O2 dalam wujud gas menghasilkan 2CaO. Pembahasannya, yang mengalami oksidasi adalah 2Na. Sehingga reaksi oksidasinya Na dalam wujud solid menghasilkan 2Na plus tambah 2 elektron, di mana di sini terjadi penambahan biloks. Oke, yang berikutnya adalah reaksi. Ini untuk reaksi yang pertama. Reaksi reduksinya untuk reaksi yang pertama, reaksi yang mengalami reduksi adalah Cl2, di mana Cl2 ini tereduksi menjadi 2Cl-, berarti ditambah 2M- menghasilkan 2Cl-. Kemudian oksidatornya adalah Cl2 dan reduktornya Na. Kemudian untuk reaksi yang nomor 2, yang terjadi oksidasi adalah dua Ca teroksidasi menjadi 2Ca2 plus tambah 4 elektron. Kemudian reaksi reduksinya adalah O2 ditambah dengan 4 elektron menghasilkan 2O2-. Kemudian oksidatornya adalah O2 dan reduktornya